film tentang vampir begitu. Jadi eklips ini diambil dari bahasa Yunani yang artinya gerhana atau berhimpitan ya. Kalau gerhana itu kan pasti yang teman-teman pahami adanya apa ya, pertemuan antara itu, matahari dan Heeh, bulan di mana mereka saling sejajar. berhimpitan. Ya, sejajar, posisinya sejajar. Tetapi untuk senyawa ini dia tidak benar-benar berhimpitan karena adanya tolakan pasangan dalam gugus-gugus prioritas ini. Sehingga jadinya tuh paling hanya sepersekian detik langsung dia kembali kepada konformasi antinya. Karena ini yang paling stabil. Tetapi tetap mereka akan berotasi lagi membentuk konformasi eklips, terus Gauss, terus tereklipskan karena ini sudah sangat dekat, tetapi dia akan kembali lagi menjadi konformasi anti. Intinya teman-teman bisa paham atau bisa bedakan antara konformasi anti, Gauss, dan juga eklips ya. Kita lanjut pada isomer geometrik. Oke. Untuk isomer geometrik ini dia biasanya muncul pada senyawa-senyawa alkena dan juga siklik. Isomer geometrik disebabkan karena ketegaran molekul yang dapat mengakibatkan adanya isomer. Kenapa dikatakan ketegaran molekul? Kalau ikatan rangkap satu dia bisa berotasi, maka adanya ikatan pi ini yang membuat ikatan sebuah molekul itu tidak bisa berotasi ya, karena adanya ikatan pi. Kalau ikatan sigma dia masih bisa berputar, tetapi kalau sudah ada ikatan rangkap dua, maka ikatan pi ini yang akan menghalangi terjadinya rotasi ya, sehingga terbentuklah sebuah isomer geometrik di mana pengaturan gugus-gugus atom dalam sebuah ruang itu berbeda satu dengan yang lain. Oke, untuk isomer geometrik ini kita lebih kenal dengan isomer cis dan trans ya. Kalau dua gugus yang terletak pada satu sisi ikatan pi ini kita sebut dengan cis, sedangkan gugus-gugus yang terletak pada sisi yang berlawanan ini kita sebut dengan trans. Persyaratan isomer geometri dalam alkena adalah tiap atom karbon terlibat dalam ikatan pi, harus ada ikatan pi dan mengikat dua gugus atom yang berlainan. Untuk cis dan trans, dia berikatan dengan dua gugus yang berlainan. Kita lihat. Nah, ini Ibu scan dari beberapa buku ya. Ini ikatan pi tampak atas ya. Kalau bagusnya itu kalau ada pemodelan molekulnya. Ini ikatan pi dari atas seperti ini. Kalau gugus prioritasnya sesisi, maka kita katakan dengan cis. Tetapi kalau sisinya berlawanan, letaknya berlawanan, kita nyatakan itu sebagai trans. Kalau kita lihat dari senyawanya ya, cis dan trans. Cis untuk senyawa ini 1,2 dikloroetena. Dan juga trans 1,2 dikloroetena. Namanya itu sama, 1,2 dikloroetena, namun bedanya itu di cis dan trans. Dan ini dikatakan isomer geometrik karena letaknya dalam ruang 3 dimensi tadi. Ini karena digambarkan dalam bentuk 2 dimensi. Kedua senyawa ini tidak sama karena dari teman-teman mungkin bisa lihat data ini, kenapa Ibu harus masukkan supaya teman-teman tidak bingung dengan isomer struktural atau isomer struktur yang mungkin sudah Ibu kasih pada tugas kedua tadi. Nah, untuk cis ini titik didihnya itu lebih dia berbeda dengan trans ya, karena ini adalah bukan senyawa yang sama akibat dari isomer geometri tadi. Maka akan menimbulkan titik didih yang berbeda juga sifatnya. Sifat dari kedua senyawa ini berbeda. Nanti slide ini teman-teman bisa lihat dan pelajari lagi ya. Kita lanjut dulu. Nah, oke. Nah, ini contohnya
Di sini ada cis 2-pentena. Gugus prioritasnya berada pada sisi yang sama dan juga ini sama. Ini untuk transnya ya, trans 2-pentena. Oke, untuk ya gambar berikutnya ini adalah bukan isomer geometrik. Nah, kenapa dia bukan isomer geometrik? Mungkin teman-teman bisa memberikan alasannya. Ada dua ya, ini dengan ini, yang ini dengan yang ini. Ibu, apakah saya boleh menjawab, Ibu? Boleh, Hesti, silakan. Baik, di sini saya mencoba menjawab seperti yang Ibu katakan tadi, kalau isomer geometri di mana atom C rangkapnya mengikat dua buah atom yang sama. Jadi saya pakai pemisalan Ibu, kalau misalnya C dia mengikat dua buah atom A dan dua buah atom B. Sedang di atas itu merupakan isomer geometrik dan di bawah yang sebelah kiri bukan merupakan isomer geometrik karena di situ dia tidak mengikat dua buah atom yang sama. Di situ dia mengikat C, Cl dan H, dan atomnya yang berbeda juga adalah CH3. Yang di situ dia hanya mengikat dua buah CH3. Sehingga itu tidak disebut isomer geometrik. Yang di sebelah juga sama, Ibu. Yang di sebelah dia ikat yang sama, hanya dua buah atom H2, sedangkan atom yang yang duanya lagi itu tuh tidak sama, atomnya berbeda, CH2, Cl, dan CH3, sehingga tidak bisa dikatakan berbentuk isomer geometrik. Misalnya di atas yang cis dengan trans tuh mereka mengikut dua buah atom yang sama. Oke, sudah, Hesti? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, coba kita lihat bersama ya. Senyawa yang ini dan senyawa yang pertama dan juga kedua. Kalau teman-teman lihat dari struktur ini, bisakah teman-teman memberikan namanya? Apakah kedua senyawa ini sama ataukah berbeda? 1, 2, 3 ya. Untuk senyawa ini, oke, sorry Ibu, coba kita tulis dulu namanya.
Pada atom karbon pertama dia mengikat Cl. Pada atom karbon kedua dia mengikat metil. Berarti antara kloro dan metil kita pasti secara alfabet kloro duluan ya. Iya, Ibu. Maaf ya, terlalu berisik di rumah nih jadinya. Oke, jadi ini kita namakan 1 kloro. Oh my god. 1 kloro, 2 metil, 1 pentena ya. 1 kloro, 2 metil, 1 pentena. Ikatan Cl-nya ini berada pada atom karbon nomor 1, ada metil pada C nomor 2, dan 1 pentena karena C rangkap 2-nya pada karbon nomor 1. Propena ya. Ibu selalu Propena, Ibu. Iya, propena. Oke, bagaimana dengan senyawa nomor 2? Apakah berbeda? Sama, Ibu, nama senyawanya sama, Ibu. Oke, nama senyawanya 1 kloro, 2 metil, 1 propena juga. Berarti keduanya ini adalah sebuah atau suatu senyawa yang sama. Kenapa tidak masuk dalam isomer geometrik? Sekarang, syarat menjadi isomer geometrik adalah kedua atom karbon ini harus mengikat gugus yang sama. Misalnya C yang pertama dia mengikat Cl. C yang pertama dia mengikat H. Nah, C yang kedua ini apakah dia mengikat H dan juga Cl juga? Tidak, dia mengikat dua gugus yang sama, tetapi dari satu sisi saja. Oke, mohon maaf kalau Ibu harus mute terus. Kalau terlalu berisik di rumah berarti Ibu harus matikan dulu. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Maaf kalau Ibu sudah terganggu nanti jadinya. Nah, untuk dua atom karbon ini, gugus prioritasnya untuk karbon yang pertama, teman-teman lihat dulu satu sisi nih. Cl dengan H. Cl lebih prioritas dibandingkan H. Nah, karbon yang sebelahnya, manakah yang menjadi prioritasnya? Kalau kedua atom ini adalah sama, sehingga tidak ada gugus prioritas. Gugus prioritas ini tidak berada pada sisi yang sama. Yang ini pun tetap, dua-duanya sama. Nah, di sebelah ini hanya ada satu saja yang menjadi gugus prioritasnya. Sehingga tidak bisa dikatakan isomer geometrik. Nah, kalau berbeda dengan contoh tadi, di sini C berikatan dengan CH3, C berikatan dengan H. Antara H dengan C yang lebih prioritas adalah si C ketimbang H. Berikut pada C rangkap 2 sisi yang lainnya ya. Ini Ibu katakan sisi pertama, ini sisi kedua. Sisi kedua dia mengikat C, CH2 dan juga C dengan H. Karbon dan juga hidrogen yang menjadi prioritas adalah si karbon. Grup-grup prioritas ini berada pada sisi yang sama ya, di sebelah atas atom ikatan rangkap 2 ini. Kalau kita lihat secara 2 dimensi ini, makanya kita katakan atau penamaannya adalah cis 2 pentena. Nah, kalau yang ini teman-teman tidak bisa menentukan mana yang jadi prioritas karena dua-duanya sama-sama karbon. Ini pun sama, tidak bisa, dan ini adalah sebuah senyawa yang sama, sehingga ini bukanlah isomer geometrik. Oke, untuk senyawa yang berikut, ini pun bukan merupakan isomer geometrik. Ini teman-teman bisa lihat, di sini hanya sama ya. Walaupun untuk C di sisi yang satunya ini
Yang sisi yang ini, C yang ini lebih berprioritas dari CH3. Ini kira-kira kenapa teman-teman? Kenapa CH2Cl lebih prioritas dari CH3? Karena di situ ada mengikat Cl, Ibu, di mana atom Cl memiliki nomor atom yang lebih tinggi. Oke, terima kasih Hesti. Ya, itu jawabannya ya. Di sini pun tidak bisa dikatakan isomer geometrik walaupun CH2Cl ini adalah prioritas dari CH3. Mereka berdua berada di satu sisi saja ini, tetapi yang sebelahnya ini tidak ada yang lebih prioritas. Dua-duanya sama. C mengikat dua atom H yang sama. Sehingga tidak masuk dalam isomer geometrik. Oke, kita lihat lagi. Nah, oke. Itu untuk cis dan trans. Ingat saja teman-teman, kalau cis dan trans hanya ada dua atom C yang prioritas ya. Dua atom karbon yang berikatan rangkap ini akan mengikat dua gugus yang sama ataupun dua gugus yang berprioritas pada sisi yang berbeda. Sisi pertama dan sisi kedua. Bagaimana jika karbon rangkap 2 mengikat gugus yang berbeda-beda? Nah, misalnya ini, Br, F, Cl, I. Kita bisa katakan dia cis atau trans. Kita tidak bisa menyatakan dia cis atau trans. Untuk karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda-beda, maka sistem penamaannya bukan cis trans lagi, tetapi E dan Z. Sistem E dan Z diberikan kepada senyawa C rangkap 2 yang berikatan dengan 4 gugus atom yang berbeda. Jika atom dengan gugus prioritas berada pada sisi yang sama, maka isomer tersebut merupakan zusammen, ini bahasa Jerman, yang artinya bersama-sama, dan entgegen yang berseberangan. Nah, ini contoh gambarnya, C rangkap 2 berprioritas tinggi, berada pada sisi yang sama. Misalnya di bagian atas C rangkap 2 sama, ataupun ada di bawah bersamaan, maka kita namakan dengan Z dulu ya. Z baru nama senyawanya. Di depannya dikasih tanda kurung Z, zusammen apa? Butena kah, 2 butena kah? Itu tergantung dari nama senyawa ini. Nah, sama juga jika prioritasnya berada berseberangan ya. Maaf sebentar dulu. Oke, jadi jika gugus prioritasnya berada berseberangan, maka kita bisa simbolkan dengan entgegen ini. Oke, teman-teman, untuk penamaan Z dan E ini ada beberapa aturannya ya. Aturan deret untuk urutan prioritas. Yang mencetuskan ini namanya ini ya, Chang-Ingold Prelog ini. Jika atom-atom karbon rangkap berikatan dengan gugus berbeda, maka urutan deret ditentukan oleh nomor atom tertinggi. Jadi untuk F, Cl, Bri kita tentukan nomor atom tertinggi itu kita lihat dari kita tentukan atom yang prioritas lihat dari nomor atomnya. F lebih kecil dari Cl, Cl lebih kecil dari Br, Br lebih kecil dari I. Jadi untuk nomor atom F itu 9, Cl 17, Br 35, I ini 53. Jadi I lebih prioritas. Jika atom-atom adalah isotop satu sama lain, maka isotop dengan nomor massa tinggi menjadi prioritas. Contohnya antara hidrogen dan juga deuterium. Kalau mereka adalah isotop, maka nomor massa yang tinggi, setelah kalian lihat, oh mereka adalah isotop, lihatlah nomor massanya, manakah yang lebih besar. Yang besar itu yang menjadi prioritas. Aturan yang berikut, jika kedua atom itu identik, maka nomor atom dari atom-atom berikutnya digunakan untuk menentukan prioritas.
Atom yang telusuri adalah atom berikutnya, bukan menjumlahkan massa atom. Nanti ada gambar berikut. Atom-atom yang terikat oleh ikatan rangkap atau ganda tunggal diberikan setara dengan ikatan tunggal. Itu jika atom-atom yang berikatan itu ada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, tetap ya kita memberikan setara dengan ikatan tunggal. Kita lihat dulu ini aturan yang berikut ini. Nah, ini contoh ya. Misalnya ini C rangkap 2, CH3 dan juga H. Kalau dari sini teman-teman dari sisi sebelah sini teman-teman sudah bisa menentukan C dan H, C lebih prioritas dari H. Nah, bagaimana dengan sebelah kiri? C yang ini mengikat CH3. Kalau C yang ini telusuri atom setelahnya. Nah, setelah ini C yang ini mengikat ada 1 H, 2H, 3H. Berarti setelah karbon dia mengikat 3H, prioritasnya rendah. Bagaimana dengan yang C yang ini? C yang ini mengikat 2 atom H, tetapi ada 1 atom karbon berikutnya. Jadi 3 tangan dari C ini mengikat 2 atom H, 1 C, sehingga dia lebih berprioritas ketimbang 3 atom H ini. Sehingga karena dia berada pada sisi yang coba Ibu lihat dulu ya. Entgegen ya, berseberangannya ini namanya 3 metil pentena, sorry. Dia berseberangan karena untuk teman-teman bisa lihat C rangkap 2 untuk sisi kiri. Kita jangan lihat dulu semua senyawa. Bagi 2 dulu, C rangkap 2 sisi kiri yang menjadi prioritas adalah C yang di bawah ini. Sedangkan C rangkap 2 sisi kanan yang menjadi prioritas adalah C yang sebelah ini. Sehingga karena posisinya berseberangan, namanya menjadi Entgegen 3 metil pentana. Nah, ini untuk Zusammennya ya. Oke. Nanti teman-teman bisa latihan lagi. Materi ini akan Ibu share supaya teman-teman bisa lihat. Nah, jelaskan apakah masing-masing senyawa di bawah ini double Entgegen ataukah Zusammen. Senyawa pertama, senyawa kedua, senyawa ketiga. Teman-teman kan ada kuliah jam 9 ya. Lagi 12 menit ini kita isi dengan latihan dulu. Ingat saja Entgegen berarti berseberangan, Zusammen berarti setara, berada pada sisi yang sama. Untuk soal yang pertama yang ini, C rangkap 2, D dan juga D. D ini adalah deuterium, H adalah hidrogen. Teman-teman cukup menentukan E atau Z. Untuk nama senyawanya tidak perlu. Intinya teman-teman paham dulu, apakah dia konformasi Entgegen ataukah Zusammen. Apakah dia isomer? Oh iya, silakan Joyce. Ya, ada yang tahu nomor pertama? Menurut saya itu Ibu dia punya itu Entgegen Ibu. Yang ini? Entgegen karena? Oke. Karena kita lihat C rangkap 2 yang sebelah kiri dia mengikat atom D merupakan deuterium, adalah isotop dari hidrogen. Deuterium lebih prioritas karena dia itu nomor massanya 2
dibandingkan H yang nomor masanya 1. Oke, terima kasih Hesti. Jadi ini gugus prioritasnya adalah deuterium ini ya. Deuterium dia berada pada sisi yang berlawanan. Sorry. Ini dia ya, Ibu coba kasih lingkaran. Teman-teman bisa lihat di sini. Deuterium ini hanya untuk membedakan mana yang menjadi prioritas. Tapi kalau ditulis struktur atau gugus simbolnya itu bisa kita tulis dengan hidrogennya. Tetapi karena untuk membedakan manakah yang menjadi prioritas, Ibu tulis dengan deuterium ini. Dia adalah isotop dari hidrogen. Nah, karena prioritasnya deuterium, maka ini termasuk dalam N-gegen ini ya. Oke, number 2, B. Sandro. Ya, ada yang tahu sebelum ini sudah lagi 8 menit. Ibu tidak mau kalian terburu-buru masuk ke kelas berikutnya. Yang berikut ini N-gegen apa zusammen? Yang gugus prioritasnya yang mana? Kita lihat dulu sisi sebelah kiri, Ibu bagi ya. Nah, ini contoh saja. Seandainya kalau Ibu bagi seperti ini. Oke. Sebelah kiri ini yang menjadi prioritas antara C kiri ini mengikat CH3 dan juga H. Yang menjadi prioritas adalah C karbon ini ketimbang H. Maka Ibu lingkari yang gugus prioritasnya CH3. Sedangkan yang sebelah kanan yang menjadi prioritas adalah CH2, CH3. Di sini sama-sama mengikat karbon, tetapi kembali lagi pada aturan menelusuri ini. C yang ini dia mengikat 2 atom H, ada CH2 dan 1 atom C. Sedangkan di sini hanya mengikat 3 atom H, sehingga yang menjadi prioritas adalah CH2, CH3. Kedua gugus prioritas ini berada pada sisi yang sama, sehingga kita bisa namakan ini dengan zusammen ya. Oke, tunggu Ibu. Oke. Bagaimana dengan yang ketiga? Kalau menurut Ya, silakan Joyce. Yang ketiga? Kalau menurut saya yang ketiga itu kita lihat untuk C yang sebelah kiri itu dia mengikat untuk utama itu yang Cl karena kan kita lihat untuk nomor atom lebih tinggi dibanding H. Oke. Yang sebelah kanan itu lihat yang dia mengikat karbon mengikat CH3 C juga di bawah ini. Jadi saya Oke, yang ini ya. kita beri Oke, jadi ini harusnya apa?
Jadi berseberangan. Ibu. Oke ya. Hidrogen. Oke. Baik, jadi teman-teman sudah bisa membedakan isomer geometri yang hanya mengikat 2 atom gugus prioritas yang sama dengan 4 gugus prioritas yang berbeda. Kalau yang cis trans berarti hanya mengikat 2 gugus prioritas yang ada pada 2 atom karbon yang berbeda ya. Dan biasanya kalau di cis trans itu pasti salah satu gugusnya itu sama. Kalau kalian perhatikan untuk cis trans. Sedangkan Entgegen dan Zusammen ini ditandai dengan 4 gugus yang berbeda yang berikatan pada kedua atom karbon ini. Oke, baik teman-teman, ini adalah slide terakhir. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam perkuliahan kimia organik 3. Nanti tugas teman-teman Ibu periksa lagi untuk kita bahas bersama dan sampai bertemu di minggu depan. Kalau memang kadang-kadang Ibu butuh waktu ya untuk memotret ataupun menggambar senyawa ini ataupun mencari sumber hanya untuk bisa menggambarkan ke teman-teman bentuk molekul, karena sulit kalau kita tatap muka langsung itu lebih enak. Teman-teman bisa bermain dengan molimod. Tapi kalau tidak ini yang menjadi masalah ya. Problemnya di sini teman-teman, Ibu hanya bisa menampilkannya dalam bentuk 2 dimensi, tetapi teman-teman dipaksa untuk berpikir dalam bentuk 3 dimensi ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu dan selamat pagi. Oh iya, yang tidak hadir siapa nih? Ibu lihat dulu. Ibu baca dulu ya. Hesti. Hadir Ibu. Sandro. Hadir Sandro. Ibu. Oke, Hadir Ibu. Yang telah menjawab nih Ibu pikir kalian hanya mengaktifkan dan selamat jalan, ada duduk di tempat lain. Sherlyn. Hadir Ibu. Rini. Hadir Ibu. Priscil. Hadir Ibu. Rini. Hadir Ibu. Doik. Hadir Ibu. Joyce. Hadir Ibu. Ernita. Hadir Ibu. Valeria. Hadir Ibu. Valencia. Hadir Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Ibu.